Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, Prodi Perbankan Syariah. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi saya yang berjudul ketepatan dalam menganalisis, menciptakan nilai dan mengelola hubungan pelanggan. Baiklah, adapun materi pertama yaitu membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu nilai yang dipersepsikan pelanggan. Nilai yang dipersepsikan pelanggan adalah selisih antara nilai pelanggan, perspektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Total manfaat pelanggan atau total customer benefit adalah nilai moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, personel, dan citra yang terlihat. Total biaya pelanggan atau total customer cost adalah kumpulan biaya yang dipersepsikan yang diharapkan pelanggan untuk mengeluarkan. Yang kedua yaitu menerapkan konsep nilai. Seringkali manajer mengadakan analisis nilai pelanggan untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan relatif terhadap kekuatan dan kelemahan berbagai pesaingnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menghantarkan nilai pelanggan yang tinggi. Konsumen mempunyai beragam tingkat loyalitas terhadap merek, toko, dan perusahaan tertentu. Oliver mendefinisikan loyalitas sebagai komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan, meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Selanjutnya yaitu total kepuasan pelanggan. Secara umum, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil tawaran produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Selanjutnya, mengamati kepuasan. Banyak perusahaan secara sistematis mengukur seberapa hak mereka memperlakukan pelanggan mereka, mengenali faktor-faktor yang membentuk kepuasan, dan melakukan perubahan dalam operasi dan pemasaran mereka sebagai akibatnya. Selanjutnya yaitu teknik pengukuran. Ada sejumlah metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Survei berkala dapat melacak kepuasan pelanggan secara langsung dan juga mengajukan pertanyaan tambahan untuk mengukur nilai pembelian kembali dan kemungkinan atau kesediaan responden untuk merekomendasikan suatu perusahaan dan merek kepada orang lain. Selanjutnya, pengaruh kepuasan pelanggan. Bagi perusahaan yang berpusat pada pelanggan, kepuasan pelanggan merupakan tujuan dan sarana pemasaran. Dewasa ini perusahaan harus lebih baik lagi memperhatikan tingkat kepuasan pelanggannya, karena internet menyediakan sarana bagi konsumen untuk menyebarkan berita buruk dengan cepat dan juga berita baik ke seluruh dunia. Selanjutnya yaitu memaksimalkan nilai seumur hidup. Pelanggan menengah yang menerima layanan bagus dan menyebabkan harga yang hampir penuh seringkali paling menguntungkan. Adapun yang pertama yaitu profitabilitas pelanggan. Meskipun banyak perusahaan sudah mengukur kepuasan pelanggan, sebagian besar perusahaan gagal mengukur profitabilitas pelanggan individual. Yang kedua, analisis profitabilitas pelanggan. Pelanggan yang ditampilkan di sepanjang kolom dan produk di sepanjang baris. Setiap sel berisi simbol yang mempresentasikan profitabilitas penjualan produk tersebut kepada pelanggan itu. Pelanggan pertama yaitu sangat menguntungkan. Ia membeli 2 produk menghasilkan laba P1 dan P2. Pelanggan 2 mencapai gambaran profitabilitas terbaur. Ia membeli 1 produk yang menguntungkan P1 dan 1 produk yang menguntungkan P3. P3 adalah pelanggan yang merugikan karena ia membeli 1.
Selanjutnya yaitu portofolio pelanggan. Pemasar mengakui adanya kebutuhan untuk mengelola portofolio pelanggan yang terdiri dari berbagai kelompok pelanggan 51 yang didefinisikan berdasarkan loyalitas, profitabilitas, dan faktor lain. Salah satu perspektif adalah bahwa portofolio perusahaan terdiri dari kombinasi rekan, teman, mitra yang terus berubah. 3 jenis pelanggan ini mempunyai kebutuhan produk, kegiatan pembelian, penjualan, dan aktivitas pelayanan, serta biaya akuisis dan kebutuhan kompetitif yang berbeda-beda. Selanjutnya, mengukur nilai seumur hidup pelanggan. Kasus memaksimalkan profitabilitas pelanggan jangka panjang ditangkap dalam konsep nilai seumur hidup pelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan menggambarkan nilai sekarang bersih dari aliran laba di masa depan yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup pelanggan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengembangkan hubungan pelanggan. Berry dan Parasuraman pada tahun 1997 mengidentifikasi 3 pendekatan untuk mempertahankan pelanggan, yaitu yang pertama menambah manfaat keuangan, menambah manfaat sosial, dan menambah manfaat ikatan struktural. Yang pertama yaitu menambah manfaat keuangan. 2 manfaat keuangan yang dapat ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan adalah program seringnya membeli dan program pemasaran klub. Program seringnya membeli dirancang untuk memberikan imbalan bagi pelanggan yang sering membeli dalam jumlah yang lebih besar. Pemasaran seringnya membeli merupakan pengakuan terhadap kenyataan bahwa 20% pelanggan perusahaan bisa menghasilkan 80% bisnis bagi perusahaan itu. Yang kedua yaitu menambah manfaat sosial. Karyawan perusahaan berusaha meningkatkan ikatan sosial mereka dengan cara membangun relasi dengan tiap-tiap pelanggan mereka secara lebih pribadi. Menurut Kotler atau Keller 2012, ada beberapa tindakan-tindakan sosial yang mempengaruhi hubungan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menambah manfaat ikatan struktural. Perusahaan mungkin memberikan kepada pelanggan alat khusus atau hubungan komputer yang membantu pelanggan mengelola pesanan, pengupahan, dan sediaan. Ada beberapa sasaran yang untuk menciptakan ikatan penetapan harga yang rendah kepada pelanggan dan pembeli atau pasokan yang lebih real besar, dan mengubah produk menjadi layanan jangka panjang. Adapun upaya-upaya dan mempertahankan loyalitas pelanggan menurut Pandit Jiptono dan Georgios Chandra 2011. Yang pertama, komitmen dan ketertiban manajemen puncak. Peran dari manajemen puncak ini adalah menciptakan budaya perusahaan yang berpandang pada keputusan pelanggan, sehingga seluruh jajaran di dalam perusahaan dapat secara bersama-sama saling mendukung dan melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing untuk menciptakan keputusan pelanggan. Yang kedua yaitu penetapan patok duga internal. Patok duga internal digunakan untuk mengetahui status atau posisi kerja perusahaan. Dari alat ini dapat kita ketahui bahwa kesenjangan yang terjadi sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbaikan kinerja perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi customer requirements. Hal ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan karena hanya dengan memahami kebutuhan dan permintaan pelanggan, perusahaan dapat merancang dan menyediakan jasa yang sesuai dengan pelanggan. Selanjutnya, yang keempat yaitu untuk memenangkan kompetisi. Kompetitor harus diidentifikasi dengan nilai secara cermat. Beberapa cara dapat ditempuh untuk menilai kapabilitas kompetitor, misalnya dengan cara studi banding, membuat sistem intelijen pemasaran, analisis kinerja pesaing, dan sebagainya. Dan yang kelima, mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kepuasan loyalitas menyangkut apa yang diungkapkan oleh pelanggan, sedangkan loyalitas pelanggan menyangkut apa yang dilakukan oleh pelanggan. Informasi tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan berasal dari umpan balik pelanggan yang dapat dikumpulkan melalui berbagai cara, misalnya melalui kontak saran, telepon bebas biaya, survei, wawancara langsung, ghost shopping, manajemen visis, close customer analysis, masukan dari Votiliner, dan sebagainya. Yang keenam yaitu menganalisis umpan balik dari pelanggan, mantan pelanggan, non pelanggan, bahkan pun pesaing. Melalui cara ini, perusahaan dapat memahami secara cermat
faktor-faktor yang menunjang kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta faktor negatif yang berpotensi menimbulkan customer defection. Yang ketujuh yaitu continuous improvement. Tidak ada jaminan bahwa loyalitas dapat bersifat langgeng dengan sendirinya tanpa adanya upaya-upaya yang harus dilakukan secara kesinambungan. Pada prinsipnya, perusahaan harus aktif mencari berbagai inovasi baru atau terobosan untuk merespon setiap perubahan yang menyangkut pelanggan atau kompetitor. Baiklah, selanjutnya untuk materi terakhir yaitu database pelanggan dan pemasaran database. Yang pertama yaitu database pelanggan. Berbasis data atau database adalah sekumpulan informasi yang disimpan secara sistematis di dalam komputer sehingga dapat diperiksa kembali menggunakan program komputer tersebut. Yang kedua, pemasaran database. Pemasaran adalah rangkaian aktivitas kelembagaan yang terdiri dari membuat, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang harganya bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting di dunia bisnis saat ini, khususnya dalam sebuah perusahaan. Pemasaran dimulai dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian berubah menjadi keinginan masyarakat. Tujuan utama pemasaran yaitu untuk menarik pelanggan baru dan menjanjikan nilai tinggi dan mempertahankan pelanggan yang sudah dengan memastikan kepuasan. Selanjutnya yang terakhir yaitu perbedaan database pelanggan dan pemasaran database. Perbedaan keduanya yaitu database pelanggan adalah kumpulan informasi yang terorganisasi tentang pelanggan, sedangkan pemasaran database adalah proses penggunaan database pelanggan untuk bertransaksi serta membangun hubungan dengan pelanggan. Itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.